Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Dr. Gigi Astuti Noviani, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Kabupaten Tanah Laut, golongan 3, angkatan pertama, kelompok 2 dengan NDH 18. Jabatan saya sebagai Dr. Gigi ahli pertama bertugas di instansi Dinas Kesehatan Tanah Laut dan bertempat di Puskesmas Tirta Jaya. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas agenda 1 tentang analisis akar masalah menggunakan diagram Fishbone dengan tutor Dr. Zainal Fanani. Hmm. Sebelum masuk ke analisis isu, seperti kita ketahui, tugas pokok dari dokter gigi ahli pertama berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 141 Kep garing Empan garing 11 garing 2003 bab 2 pasal 4 tugas pokok dari dokter gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Uraian tugas dokter gigi ahli pertama di dalam keputusan Menteri Menpan ada 24 dan saya ambil hanya 11, yaitu pertama melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama, yang kedua melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama, yang ketiga melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum, yang keempat melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana, yang kelima melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana, yang keenam, melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketujuh, mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kesembilan, membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan. 10, melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar. Yang terakhir atau ke-11, melayani atau menerima konsultasi dari dalam. Sebelum masuk isu, ada 5 isu permasalahan di Puskesmas Tirta Jaya. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Tirta Jaya. Yang kedua, belum optimalnya pembinaan kemandirian masyarakat, terutama orang tua anak dalam usaha kesehatan gigi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan konsultasi dari luar atau keluar di Puskesmas Tirta Jaya. Yang keempat, belum optimalnya pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut lubang atau lubang gigi pada anak usia sekolah di Puskesmas Tirta Jaya. Yang kelima, belum optimalnya capaian screening gigi anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya. Dari 5 isu tadi, kita lakukan tapisan isu dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. eh, dari tapisan isu dengan APK ini didapatkan 3 isu tertinggi. Yang pertama, ranking pertama yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Tirta Jaya. Yang kedua, yaitu belum optimalnya pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut atau gigi berlubang pada anak usia sekolah di Puskesmas Tirta Jaya. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya pembinaan kemandirian masyarakat, terutama orang tua anak dalam usaha kesehatan gigi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tirta Jaya. Nah, selanjutnya untuk setelah tapisan isu oleh metode APK tadi, kita melakukan analisis isu prioritas dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Nah, ini untuk menilai tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah. Nah, dari hasil penilaian USG ini pun sendiri dipilih isu yang prioritas yang paling mendesak untuk ditangani, yaitu yang pertama paling tinggi nilainya belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Puskesmas Tirta Jaya dengan total nilai 12. Untuk analisis hasil penilaian isu prioritas masalah tadi, kita lakukan lagi analisis penyebab masalah dengan pendekatan sebab akibat atau menggunakan fishbone diagram, yaitu meliputi dari sumber daya manusianya atau ini disebut man di sini, di mana dalam isu ini jumlah petugas kesehatan yang belum mencukupi. Lalu yang kedua ada metode atau cara kerja di mana belum optimalnya
penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di puskesmas sehingga menyebabkan rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil ke poli gigi dan mulut. Nah, biasanya minimnya kunjungan ibu hamil ke poli gigi ini disebabkan lamanya waktu tunggu pemeriksaan karena sebelumnya ibu hamil menunggu dulu di ruang KIA, terus ruang lab untuk pemeriksaan dan juga ruang gizi. Dan itu memakan waktu rata-rata 1 jam 30 menit. Nah, sehingga eh, sehingga pemeriksaan gigi itu tidak dapat dilakukan secara langsung. Sehingga pentingnya di sini sosialisasi yang lebih inovatif sehingga ibu hamil akan sadar betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga ada material atau bahan. Ini em, kurangnya media edukasi terkait kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, di mana apa masih kurangnya media-media seperti lab-lab, media edukasi lainnya. Selanjutnya measurement atau belum adanya evaluasi berkala tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Selama ini pemeriksaan gigi dan mulut untuk ibu hamil tidak memiliki pencatatan dan perekaman riwayat pemeriksaan giginya. Jadi harus ya, adakan supaya kita dapat mengevaluasi atau memonitor kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Nah, karena keempat masalah tadi itu mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di puskesmas. Nah, di mana ibu hamil ini merupakan kelompok yang paling rentan terkena karies karena pada masa kehamilan ini terjadi perubahan hormon yang ditandai dengan mual, muntah, dan mulut terasa asam sehingga menyebabkan karies gigi atau lubang gigi. Nah, kondisi yang lebih parah akan menyebabkan bayi yang dikandung ibu hamil tadi akan berpotensi lahir dengan berat badan rendah, bahkan keguguran. Nah, eh, masalah utama di sini seperti tadi adalah di kepala ikan tadi adalah belum optimalnya pelayanan Kesgilut pada ibu hamil di Puskesmas Tirta Jaya. Sehingga akar masalah yang pertama yaitu jumlah petugas kesehatan yang belum mencukupi. Alternatif yang saya ajukan adalah berkolaborasi dengan bidan dan kader kesehatan dalam mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya kesehatan gigi. Sehingga bukan hanya petugas kesehatan di puskesmas saja yang paham tentang kesehatan gigi dan mulut, tapi eh, di luar puskesmas, yaitu berupa kader-kader kesehatan juga paham dan dapat mengimbau ibu hamil buat pergi kontrol ke puskesmas. Yang kedua adalah kurangnya media edukasi terkait kesehatan gigi mulut pada ibu hamil. Ini alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat sarana edukasi mengenai bahaya penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil dengan media cetak seperti leaflet dan kartu pemeriksaan gigi dan mulut khusus ibu hamil. Terus akar masalah yang ketiga itu belum tersedianya sosialisasi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil yang lebih berintegrasi. Maksudnya di sini kita dapat mensosialisasikan kesadaran tentang kesehatan gigi dan mulut melalui penyuluhan rutin bisa di posyandu dan bisa juga di kelas ibu hamil. Nah, yang berintegrasi dengan layanan antenatal ANC yang ada berada di puskesmas agar kader-kader di posyandu maupun di kelas ibu hamil apabila bertemu dengan ibu hamil dengan kondisi gigi dan mulut yang kurang baik dapat langsung dirujuk ke poli gigi saat kontrol kehamilan atau di luar kontrol kehamilan bisa juga langsung berkunjung ke poli gigi dan mulut. Terus yang terakhir ada belum adanya monitoring dan evaluasi berkala terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ini alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat lembar monitoring atau kartu pemeriksaan gigi khusus ibu hamil. Ini gunanya untuk mengevaluasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Jadi bisa dicek pada buku gigi khusus kartu pemeriksaan gigi khusus ibu hamil ini di trimester pertama, kedua dan ketiga diusahakan ada pernah periksa ke poli gigi dan mulut.
Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.